Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmintan Faradina dengan NIM D011930. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sambungan bibir lurus yang menggunakan kayu sengon. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sambungan kayu. Yang mana sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Nah, adapun pengertian dari sambungan bibir lurus merupakan jenis sambungan yang sangat sederhana dan biasa digunakan pada balok kayu dengan arah memanjang. Jenis sambungan ini memiliki kekuatan sambungan lemah, sehingga supaya sambungan kayu jenis ini bisa kuat, maka perlu diperkuat dengan paku ataupun baut. Biasanya, sambungan bibir lurus digunakan untuk menyambung kayu yang memiliki arah memanjang. Misalnya, kayu balok untuk konstruksi bangunan. Adapun kayu yang saya gunakan di sini adalah kayu sengon, yang mana kayu sengon ini merupakan tanaman dengan kulit luar berwarna putih atau kelabu, tidak beralur dan tidak mengelupas. Berdasarkan SNI Kayu tahun 2013 nomor 29, kayu ini termasuk dalam klasifikasi E6 dengan kuat tekan 16,91 MPa, kuat tariknya 46,33 MPa, kuat geser 3,51 MPa, kuat lentur 23,52 MPa, serta MOE-nya sebesar 4210,99 MPa. Adapun kelebihan dari penggunaan kayu sengon ini yaitu yang pertama, kayu ini banyak diminati. Yang kedua, memiliki buah yang dapat dikonsumsi. Yang ketiga, memiliki daun yang kaya akan protein. Yang keempat, memiliki akar yang dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Kelebihannya yang kelima yaitu proses pertumbuhannya lebih cepat. Dan kelebihannya yang terakhir yaitu kualitas kayu yang bagus karena mudah digergaji dan juga mudah untuk dikeringkan. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan ke bagian prosedur pembuatannya. Adapun prosedur pembuatannya, tahap pertama yaitu yang perlu kita lakukan pertama-tama dengan menentukan ukuran sambungan yang akan dibuat dengan menggunakan skala 1:1 atau dengan menggunakan ukuran aslinya. Tahap yang kedua yaitu mengukur kembali ukuran yang digunakan pada sambungan dengan menggunakan meteran. Di sini ukuran yang saya gunakan yaitu tinggi sambungan 4,5 cm. Tahap yang ketiga, kita akan menggergaji bagian yang sudah diberi tanda sesuai dengan model sambungannya. Tahap selanjutnya, pada bagian garis tengahnya, kita akan menggunakan pahat untuk membentuk sambungan yang sempurna tanpa merusak bentuknya. Kemudian gergaji kembali pinggirnya apabila sambungan belum terbagi menjadi dua.
Dan tahap terakhir, kita hanya perlu merapikan sambungan yang telah jadi dengan menggunakan pisau. Seharusnya di sini sambungan dipernis atau perhalus agar lebih bagus, namun saat pembuatan sambungan, peralatan kurang mendukung dan tidak lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah, NIM D01190007. Ya, di sini saya akan menjelaskan sambungan kayu dan proses pengerjaannya. Ya, saya akan menampilkan contoh beberapa sambungan, yaitu sambungan bibir miring, sambungan T, sambungan bibir lurus berkait. Saya akan menjelaskan salah satu dari contoh yang saya tunjukkan tadi, yaitu sambungan bibir miring berkait. Sebelum itu, kita akan melakukan pengerjaan sambungan kayu bibir miring berkait menggunakan kayu jati. Seperti yang kita tahu, kayu jati ketahanan yang kokoh dan kuat, tahan lama, tahan terhadap jamur, rayap, dan serangga lainnya. Di samping itu, juga karena kayu ini memiliki keindahan dekoratif dengan teksturnya yang halus dan warna yang memiliki seiring bertambah umur kayu. Selain diolah menjadi perabot rumah dan elemen dekorasi, kayu jati juga dapat digunakan sebagai pelapis lantai, dinding, dan bahan konstruksi bangunan lainnya. Keawetan kayu jati itu sendiri tergolong pada kayu yang kelas awet 1, memiliki daya tahan yang kuat terhadap jamur, busuk karena udara lembab atau serangan serangga. Kayu jati juga memiliki daya tahan yang baik terhadap cuaca dan perubahan suhu dengan karakteristik khusus yang dimiliki kayu jati, yaitu kandungan minyak pada kayu jati membuat kekuatan jati lebih baik dari jenis kayu yang lain. Ya, langsung saja pada sambungan bibir miring berkait. Bibir miring ada dua, yaitu bibir miring dan bibir miring berkait. Sambungan bibir miring berkait yang kedua adalah sambungan bibir miring. Sambungan bibir miring merupakan sambungan kayu yang paling banyak dijumpai jika dibandingkan dengan sambungan bibir lurus. Sambungan bibir miring merupakan sambungan kayu yang lebih kuat. Bentuk dari sambungan bibir miring tidak jauh berbeda dengan sambungan bibir lurus. Hanya bedanya terletak pada bentuk sambungan kayu, di mana jika sambungan bibir lurus, kayu yang disambung dibagi menjadi dua dengan bentuk lurus, sedangkan sambungan bibir miring, sambungan kayu dipotong miring. Sama seperti sambungan bibir lurus, sambungan bibir miring juga mempunyai dua jenis, yaitu sambungan bibir miring dan sambungan bibir miring berkait. Kalau bedanya yaitu sambungan bibir miring mempunyai bagian yang seperti kait, di mana fungsinya dari kait ini adalah menarik kayu pada sambungan apabila terdapat gaya tarik pada kayu. Fungsi dari sambungan bibir miring untuk menambah panjang kayu balok dan kaso. Aplikasi dari sambungan kayu ini paling sering dijumpai adalah kayu kuda-kuda atap, gordin atap, kayu balok lantai, kayu balok kip. Untuk memperkuat sambungan ini dipasang paku atau baut pada bagian atas sambungan. Ya, sambungan bibir miring berkait. 1. Bahan dan alat. Bahan balok ukuran 8 sampai 12 cm, panjang 100 cm. Alat gergaji belah, gergaji potong, ketam, siku, meteran, palu, kayu, pensil, pahat lubang, dan pahat tusuk. Sebelum itu, kita akan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3. Praktikum harus selalu memakai pakaian kerja. Letakkan alat-alat pada tempat yang aman di alur kerja bangku. Gunakan alat-alat sesuai dengan fungsinya. Bekerjalah dengan hati-hati dan penuh perhatian atau berkonsentrasi. Selalu ikuti petunjuk keselamatan kerja yang ada. Ikuti petunjuk instruksi.
Ya, langsung pada langkah kerja. Siapkan semua peralatan yang diperlukan. Siapkan bahan berupa balok berukuran 8 sampai 12 cm pada panjang 100 cm. Kita memakai panjang sekitar 30 cm. Ketam keempat bidangnya sehingga menjadi rata, lurus, halus, dan siku. Ketang. Lukis dan bentuk sambungan bibir miring pada balok yang telah diketam. Cara sebagai berikut. Lukis bentuk sambungan pada bibir miring berkait pada kedua ujung balok. Pada kedua ujung balok. Lukisan harus dibuat sama, begini, supaya bisa bersambung. Dibuat sama, di mana ujung pada satu dibuat menghadap ke atas dan yang lainnya menghadap ke bawah. Beri tanda bagian pada kayu yang akan dihilangkan. Potong bagian kayu yang diberi tanda dihilangkan hingga membentuk sambungan bibir miring berkait dengan menggunakan gergaji agar hasilnya dapat lurus dan rata. Dengan cara yang sama, kerjakan pembuatan bentuk sambungan kayu yang lain. Ketemukan kedua kayu yang telah dibuat atau dibentuk sambungannya tersebut. Kontrol kerapatan sambungan dan berilah tanda bagian-bagian yang perlu dibenahi lagi. Benahi bentuk sambungan sehingga menjadi rangkaian sambungan bibir miring berkait yang baik dan benar, lurus, rata, halus, siku, dan rapat. Periksalah hasil kerja pembuatan sambungan bibir miring berkait kepada instruktur. Contohnya. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.